Saya mulai dari latar belakang. Agama Islam telah disepakati oleh para ulama, sarjana, para doktoral, bahkan profesor, dan para pemeluknya, bahwa Islam sebagai satu-satunya agama tauhid. Maka hal inilah yang menjadi pembeda antara Islam dengan agama-agama lainnya, yaitu monoteisme atau tauhid yang murni, yang tidak dapat dicampuri oleh segala macam bentuk kesyirikan. Agama monoteistik atau agama tauhid memang hanya ada pada Islam. Seorang muslim yang berikrar bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala diharuskan untuk tidak menyembah kepada selainnya, meminta bahkan berhukum pun hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Said Kutub 1983 halaman 189. Ke sini ya, Pak. Oke. Kemudian di sini rumusan masalahnya adalah seperti apa konsep tauhid sebagai landasan Islamic worldview, bagaimana konsep ketuhanan agama-agama, dan bagaimana menjaga tauhid dalam bertoleransi antara agama. Penelitian bertujuan mendiskusikan konsep ajaran tauhid yang benar seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kacamata Islamic worldview, menjelaskan konsep ketuhanan berbagai agama-agama, dan peran tauhid dalam menjaga toleransi antar agama. Adapun manfaat penelitian untuk memberi pemahaman Islam dan konsep berketuhanan agar terjaga kemurnian tauhid dari perbuatan syirik. Konsep tauhid sebagai landasan Islamic worldview. Pembicaraan tentang konsep tauhid itu merupakan karakteristik penting dari konsep Tuhan dalam Islamic worldview. Pemahaman yang benar tentang Tuhan ini dibahas dalam ilmu tauhid. Dalam tradisi Islam, konsep tauhid bukan hanya dibicarakan pada tingkat kalam, tapi juga pada level tasawuf. Kajiannya berada pada tingkat teologis dan bukan hanya antropologis. Metafisika, artinya kajiannya itu di dalam metafisika, bukan hanya dalam hal fisika. Dalam konteks kajian Islamic worldview, pengkajian ini memperlihatkan perbedaan mendasar sekaligus jawaban atas pemahaman kaum pluralisme atau pemahaman masyarakat sekuler pada umumnya. Pada aspek kalam, kajian tauhid dibahas dengan nama konsep wahdaniyah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Lawani dalam Tuhfatul Murid halaman 79. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala merupakan realitas tertinggi menjadi acuan setiap aktivitas kaum muslimin. Maka apapun keahlian ilmu seorang muslim, fisikawan, ahli kedokteran, insinyur, ahli ekonomi, teolog, ahli falsafah, dan lain-lain, jika menggunakan tauhid sebagai standarnya, maka ilmu yang terpancar dari akal pikirnya menjadi kekhasan tersendiri sebagai seorang ilmuwan muslim yang hakiki. Selain itu, bertauhid juga berkaitan dengan adab kemanusiaan. Begitu sebaliknya. Artinya, tauhid dalam Islam tidak berarti menafikan nilai-nilai yang disebut humanis. Justru tauhid itu menurut Ismail Roji Al-Faruqi mengimplikasikan pada sikap beradab terhadap berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, seni, sains, dan lain-lain. Seorang muslim religius adalah pribadi yang peduli kemanusiaan, sains, dan ilmu lainnya. Sebaliknya, seorang muslim yang humanis mestinya bertauhid, bukan sekuler. Ini dalam tulisannya Ismail Roji Al-Faruqi tentang tauhid.
halaman 62. Muslim bertauhid harus muslim manusiawi, begitu pula sebaliknya. Maka humanis dalam Islam didasari oleh ketuhanan dan sebaliknya muslim bertauhid yang baik mestinya menjadi pribadi yang dikatakan humanis. Ini berbeda dengan worldview barat, pandangan orang-orang barat, bahwa menjadi humanis tidak perlu menjadi religius. Seorang ateis pun dapat menjadi humanis. Nah, ini dalam filsafat dan praktik pendidikan Islam, Syed Muhammad Nukaib Al-Atas. Kemudian konsep ketuhanan agama-agama, di sini kami sampaikan tentang konsep Tuhan dalam worldview Barat. Pertama, dalam sejarah dan pemikiran para filosof Barat memberikan argumen eksistensi Tuhan yang justru bagi mereka menjadi perdebatan serius, melibatkan ranah akal dan hati. Kajian-kajian mengenai eksistensi Tuhan menjadi kajian yang tidak akan pernah selesai sampai kiamat datang. Berbagai argumen dan penalaran yang dikemukakan secara panjang lebar telah menjadi bagian dari kajian mengenai eksistensi Tuhan sepanjang masa. Ini terdapat banyak argumen yang didapatkan dari dogma agama sebagaimana yang disampaikan oleh para teolog. Demikian pula banyak argumen yang dimunculkan dari teori para filosof. Kita ambil diantaranya adalah Bertrand Russell. Beliau mengemukakan penentangannya, mengatakan bahwa jika ia dibawa ke hadapan tahta langit, atau Tuhan di sini maksudnya, ia akan menegur penciptanya karena tidak menyediakan cukup bukti akan eksistensinya. Kemudian juga dari Anselmus, beliau adalah pemikir yang paling berarti pada abad ke-11 dari yang di orang-orang di Kristiani ya. Ia berkeyakinan bahwa iman itu berikhtiar menemukan pemahaman atau pengertian. Anselmus ingin memperlihatkan bahwa isi ajaran agama Kristen itu bisa dikembangkan berdasarkan alasan-alasan rasional, jadi tanpa bantuan otoritas lain seperti kitab suci, wahyu, atau ajaran Bapa Gereja. Itu menurut Anselmus. Kemudian saya tuliskan di sini juga Santo Agustinus merupakan orang pertama dalam instansi gereja yang secara sistematis membangun filsafatnya dengan tujuan menyelaraskan kebenaran sebagaimana termaktub dalam kitab suci. Ini agak berbeda juga dengan Anselmus. Menurutnya, Tuhan menciptakan dunia ini dari ketiadaan menjadi ada. Dan keberadaan manusia di dunia ini kelak akan kembali ke kota Tuhan. Atau dia menyebutkan the city of God. Keimanan bulat pada agama menurutnya bisa dijadikan bagian dari satu di antara kerajaan Tuhan di dunia jika diserahkan kepada gereja. Jadi kalau Anselmus tadi tidak membutuhkan keterangan-keterangan kitab suci, wahyu ataupun gereja, tapi kalau Santo Agustinus itu justru lebih mengarahkan orang-orang untuk kemudian yakin dan percaya kepada kitab suci. Kemudian keterikatan manusia dan agama dari definisi-definisi di atas tadi pada pandangan barat itu, apabila kita cermati para tokoh tersebut menggunakan pendekatan manusiawi dan secara sosial pada umumnya, artinya secara antropologis, sosiologis. Hal ini didasari mayoritas para tokoh tersebut memberikan definisi yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia pada umumnya.
Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, kebutuhan manusia terhadap agama dalam mendekatkan dirinya dan keyakinan terhadap Tuhan atau dalam ini Allah Subhanahu wa taala, paling tidak terdapat 4 alasan. Karena manusia memiliki kebutuhan akal. Kemudian manusia memiliki kebutuhan tentang fitrah kemanusiaannya. Lalu yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan tentang kesehatan jiwa atau spiritualitasnya. Artinya manusia itu di dalam Al-Quran pasti akan diberikan ujian, cobaan, diuji, ya. Baik itu diuji dengan kesenangan maupun dengan kesusahannya. Sehingga manusia membutuhkan agama atau membutuhkan Tuhannya agar tetap terjaga kesehatan jiwanya. Kemudian karena manusia membutuhkan kode etik, artinya di sini manusia perlu di dalam bersosialisasi dengan orang lain itu dengan etika-etika yang baik sehingga bisa diterima. Berikutnya adalah tauhid dalam menjaga toleransi antar agama. Ini konsep ketuhanan, konsep tauhid, bagaimana tauhid itu menjaga toleransi antar agama. Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Inggris toleration. Diindonesiakan menjadi toleransi. Dalam bahasa Arab disebut al-tasamuh, at-tasamuh, yang berarti antara lain sikap tenggang rasa, tepo seliro, seliro, tepo seliro, gitu saja ya. Dan sikap membiarkan. Kemudian secara terminologis, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Bila disebut toleransi antar umat beragama, maka artinya adalah bahwa masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalang-halangi. Inilah toleransi yang dimaksudkan oleh Islam. Dan secara teologis, Islam menyadari dan mengakui kenyataan pluralisme agama sebagai kodrat yang diciptakan oleh Allah pada diri setiap manusia. Bahwa setiap orang secara naluriahnya memang memiliki kecenderungan berbeda, termasuk dalam menentukan dan memilih agama yang dijadikan panutannya. Nah, di sini toleransi beragama tentu ada di dalam pandangan Islam atau Islamic worldview-nya, ada di dalam Al-Quran, Quran surat Hud 118, kemudian Quran surat Yunus ayat 99, dan yang paling kita hafal bersama insya Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ila akhiril ayat. Baik, itu tadi pemaparan tentang konsep Tuhan, tauhid sebagai landasan Islamic worldview, dan konsep ketuhanan agama-agama, serta bagaimana konsep Tuhan atau pandangan Islam terhadap toleransi relasi antar agama. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit pemaparan ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diendapkan dulu, dicatat hal-hal penting. Mungkin materinya bisa di-share oleh Mas Fitra
kepada Ya. teman-teman lewat grup atau lewat Spada gitu ya. Biar nanti lewat grup aja dulu, Spadanya masih perlu dibenahi. Itu dicatat dulu, kemudian kita lanjutkan ke pemateri berikutnya, konsep wahyu dan kenabian. Pak Suwandi, silakan Pak Suwandi. Baru nanti kita buka diskusi. Nggih. Sampun Ya, kelihatan sudah. teman-teman. Wah, Mbak Miranti senyum-senyum, mukanya nggak kelihatan ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh. Yang terhormat Bapak Dr. Samsul Hidayat MAG selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian mahasiswa MPAI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung ke materi kedua. Ini kebetulan bagian kami untuk menyampaikan tentang konsep wahyu dan kenabian serta implikasinya terhadap pandangan Islam. Sebagai makhluk budaya sosial, manusia secara alamiah memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan bergaul dengan sesamanya. Dari perspektif ini, manusia sering mencampur adukan hak dan kewajiban, dan kadang-kadang justru malah berlebihan dalam menuntut haknya daripada kewajibannya. Menurut Hanafi 69. Maka untuk alasan ini, perlu ada penunjuk jalan penerang, pelita, yang sekaligus menyampaikan berita tentang sifat asli manusia, di mana sifat asli manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih, bebas dari segala dosa, dan memiliki kecenderungan sikap menerima agama, iman, dan tauhid. Ini dalam jurnal Pendidikan Islam volume 8 nomor 2 2017. Konsep kenabian atau kerasulan muncul untuk menunjukkan bagaimana manusia bersikap yang sebenarnya dan menjadi petunjuk jalan bagi manusia. Ini sangat dibutuhkan oleh umat manusia karena sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melaksanakan perintah Allah dan mengajarkan serta menyebarkan wahyu agama Islam ini. Berbicara tentang kenabian atau kerasulan, ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan yang namanya wahyu. Wahyu ini diberikan secara khusus kepada para nabinya, dan tujuannya adalah untuk diberikan kepada umat manusia sebagai pedoman, bekal, hidup dunia dan akhirat kelak. Maka wahyu ini bisa diartikan sebagai pemberitahuan yang berisi perkataan Allah yang disusun dengan baik dan mudah dibaca. Dalam hal ini Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan pegangan umat Islam, berfungsi sebagai landasan dan pedoman hidup bagi umat manusia dalam bukunya Abduh tahun 1965. Dalam makalah kami perlu kami rumuskan yang akan kita batasi adalah bagaimana konsep wahyu dan kenabian dalam Islam itu, serta bagaimana implikasi konsep wahyu dan kenabian dalam pandangan Islam atau worldview. Kita mulai tentang konsep wahyu itu sendiri. Secara etimologi atau bahasa, al-wahyu atau wahyu ini merupakan istilah umum berasal dari kata dasar. Istilah ini merujuk pada dua konsep pokok, yaitu tersembunyi dan berlangsung dengan cepat. Maka dengan demikian dapat dijelaskan bahwa wahyu ini adalah informasi yang diberikan secara rahasia
karena tersembunyi dan berlangsung secara cepat, instan kepada individu tertentu tanpa pengetahuan orang lain. Namun secara terminologi, wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui oleh orang lain. Wahyu ini diturunkan Allah kepada nabi pilihannya. Tujuannya adalah untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidupnya di dunia dan tentunya sebagai bekal kelak hidup di akhirat. Wahyu ialah pemberitahuan yang isi di dalamnya termaktub perkataan yang tersusun secara rapi, indah dibaca. Lantas, bagaimana dengan konsep kenabian? Secara etimologi, nabi berasal dari kata al-nabi yang bermakna berita yang berarti dan penting. Dan secara terminologinya, nabi, kenabian adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah SWT, baik diperintahkan untuk menyampaikan atau tabligh, ataupun tidak untuk menyampaikannya. Maka konsep kenabian fungsinya bukan sekadar menyampaikan kabar berita, mencontohkan dan mengajarkan kepada masyarakat, tetapi yang terpenting adalah tugas paling utama dari seorang nabi. Mengapa? Karena manusia memerlukan sekali petunjuk jalan, agar manusia mengetahui apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dan untuk memperbaiki kehidupan mereka di dunia dan akhirat, dan mengajarkan kepada manusia mengenai keagungan dan tentunya kemahakuasaan Tuhan semesta alam ini. Tiap-tiap orang yang beriman wajib meyakinkan bahwa Allah telah mengutus beberapa orang rasul dari golongan manusia itu sendiri untuk menyampaikan pelajaran kepada umatnya dan apa saja yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya, serta menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-sifat yang dituntut mereka untuk mengerjakannya. Begitu sebaliknya, dengan larangan untuk meninggalkannya, kita juga wajib membenarkan para rasul itu bahwa mereka menjalankan misinya berdasarkan perintah Allah. Abduh 1965. Muhammad Abduh juga mengatakan bahwa manusia wajib mempercayai bahwa para rasul itu diberi tugas kenabian atas ketinggian fitrah Rasul Allah, sehat akal, benar dalam segala perkataannya, amanah dalam menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka untuk menyampaikannya, terpelihara dari perangai manusia yang jelek, dan roh mereka mempunyai nilai yang lebih tinggi di sisi Tuhan, yang semua itu tidak mungkin roh manusia biasa ini dapat menandinginya. Maka tiap-tiap orang yang beriman wajib meyakinkan bahwa Allah itu telah mengutus beberapa orang rasul dari golongan manusia itu sendiri untuk menyampaikan pelajaran kepada umatnya dan apa saja yang diperintahkan kepada mereka untuk menyampaikannya, serta menjelaskan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-sifat yang dituntut mereka itu mengerjakan maupun untuk meninggalkannya. Lantas implikasi wahyu dan kenabian dalam Islam. Kenabian dan wahyu merupakan dimensi transendental atau fundamental yang berposisi sebagai dasar esensial untuk umat beragama atau religious society. Ini menjadi dasar dulu bagi umat beragama. Ini tentang kenabian dan wahyu. Di dalam Islam sendiri misalnya, aspek kenabian dan wahyu sebagaimana dikatakan Sa'duddin At-Taftazani dalam Syarh Al-Aqaid An-Nasafiyah dianggap sebagai bagian pilar utama epistemologi dalam Islam. Ini kenabian dan wahyu itu sebagai pilar utama epistemologi dalam Islam. Wahyu yang merupakan manifestasi perbincangan azali Tuhan yang diterima oleh para nabi dan rasulnya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kitab-kitab suci maupun suhuf. Suhuf merupakan sesuatu yang sangat ekstrak bagi kehidupan umat manusia. Setiap nabi dan rasul diberikan wahyu oleh Allah SWT, walaupun memang dalam kapasitas, jumlah, dan jenis wahyu itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada seorang nabi yang diberikan wahyu berupa lembaran-lembaran atau yang disebut sebagai suhuf,
Ada juga seorang nabi yang diberikan wahyu berupa ayat-ayat yang terhimpun dalam sebuah kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Roham 2009. Beriman kepada kenabian dan kitab-kitab Allah merupakan persoalan pokok sekaligus elan vital bagi umat Islam. Nah, elan vital ini bahasa Perancis yang artinya dorongan yang kuat bagi umat Islam. Kedua aspek ini menjadi bagian di antara rukun iman yang mesti dijalani dengan penuh kesadaran dan kemantapan jiwa. Islam tidak memperkenankan bagi seseorang untuk memilih mempercayai salah satu, kemudian menolak mempercayai sebagian lainnya seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dolalam ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka Sayyid Qutb memandang ayat ini sebagai penegasan kepada orang-orang yang telah beriman, agar senantiasa menyadari, agar senantiasa menjaga, memahami urgensitas dari keimanan kepada Allah, Rasul, Kitab, dan seterusnya tadi, yakni keimanan yang mampu menyelamatkan hidup mereka dari bobroknya nilai-nilai akhlak maupun nilai-nilai kebaikan. Maka untuk kesimpulan makalah kami, bahwa konsep kenabian dan wahyu merupakan suatu hal yang pasti bagi setiap kaum muslimin. Diutusnya para nabi dan rasul sebagai pembawa ar-risalatul haq atau misi kebenaran dan menciptakan peradaban dunia yang berkeadaban dan berketaatan. Para nabi diberikan bekal berupa wahyu oleh Allah, baik itu wahyu yang terhimpun dalam berbagai kitab-kitab maupun yang tertuang dalam bentuk lembaran atau suhuf. Manusia sebagai umatnya wajib mengimani para nabi dan rasul utusan Allah serta wahyu yang diturunkan olehnya sebagai bentuk bahwa kita menjadi manusia yang berketuhanan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ustadz Swandi sudah menyampaikan materinya. Jadi ini ada dua materi, kita diskusikan dulu. Nanti kalau mencukupi langsung habis itu yang makalah yang ketiga, supaya kalau kita langsung tiga nanti terlalu lama, ya. Terlalu monoton kita mendengarkan presentasi dan capek juga, ya. Mencermati banyak makalah. Saya kira dua dulu kita diskusikan, kita buka untuk pertanyaan, komentar, masukan, dan sebagainya. Monggo. Yang menghendaki bertanya silahkan langsung saja untuk menyampaikan atau boleh raise hand. Yang mungkin mikrofonnya bermasalah, pertanyaannya bisa ditulis di chat. Silahkan, kita persilahkan. Ya mungkin 1, 2, 3 penanya saja untuk sementara gitu. Yang pertama tentang konsep ketuhanan, konsep tauhid sebagai landasan Islamic worldview. Yang kedua tentang konsep wahyu dan kenabian. Yang ini merupakan
ciri khusus worldview Islam. Jadi wahyu dan kenabian ini masuk dalam ranah sumber kebenaran agama, sumber kebenaran ilmu, dan itulah yang menjadi kekhususan dari worldview Islam yang nanti implikasinya kepada konsep ilmu dalam Islam yang nanti akan berbeda dengan konsep ilmu menurut worldview sekuler terutama. Ya. Dulu sudah saya terangkan di kelas, sekuler itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling rendah namanya al-ilmaniyah. Kemudian tingkatan naik lagi sebagai pertengahannya adalah ad-dunyawi atau ad-dunyawiyah, artinya hidup yang berorientasi lebih kepada keduniaan. Ini saya ngomong ini ya, sambil menunggu teman-teman menyampaikan pertanyaan. Jadi kalau sudah ada pertanyaan langsung saja raise hand atau langsung potong ya apa yang saya katakan. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Mas Eko ya, silakan Mas Eko. Kepada siapa dituju atau kepada dua-duanya boleh, silakan. Mas Eko. Silakan Mas Eko Wicaksono. Iya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, silakan. Iya. Saya ingin bertanya, barangkali pertanyaan ini mungkin relevan untuk kedua kelompok yang presentasi. Karena pembahasannya pertama adalah tentang konsep ketuhanan, kemudian yang kedua adalah konsep wahyu dan nubuah. Maka pertanyaan saya sederhana mawon, apakah kedua konsep antara konsep ketuhanan dan juga konsep nubuah itu dapat kita pahami atau dapat kita pahami, kita jelaskan menggunakan metodologi saintifik. Misalkan merasionalkan konsep nubuah, merasionalkan wahyu misalkan. Apakah itu bisa kita menggunakan pendekatan saintifik dari barat untuk memahami konsep ketuhanan ataupun konsep wahyu yang tadi sudah dipaparkan. Jika bisa, pendekatannya bagaimana dan cara untuk memahami itu seperti apa. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mohon pendapat, mungkin lebih cocok saya ajukan di konsep nubuah atau konsep nubuah atau wahyu. Kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Di era kontemporer, di era sekarang ini, muncul berbagai tantangan-tantangan terkait dengan menafsirkan wahyu atau penafsiran terhadap Al-Quran. Salah satunya mungkin kita mengenal dengan metodologi yang digunakan oleh orang Barat dalam menafsirkan Injil, yaitu metode hermeneutik. Nah, bagaimana kemudian pendapat kelompok presentasi terkait dengan
hermeneutika Al-Quran. Apakah kemudian itu relevan digunakan untuk pisau dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Itu barangkali pertanyaan saya, Pak Samsul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya, selain Mas Eko, ada lagi? Ayo. Gimana ini? Kok sepi-sepi aja ini gimana? Selain Mas Eko, kok nggak ada lagi ya? Ayo dilanjut. Pertanyaan berikutnya. Monggo. Jangan hanya satu diskusi kok, cuma satu orang yang tanya. Tanya dan tidak harus bertanya. Boleh memberi masukan juga boleh. Ya, tidak hanya bertanya, tapi boleh memberi masukan atau melakukan koreksi dari apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi atau Pak Fitra Hamdani itu. Saya senang kalau diskusinya ramai, kemudian muncul gagasan-gagasan baru gitu. Muncul hal-hal yang baru dalam diskusi kita. Monggo. Kalau saya boleh nggak bertanya? Boleh. Bertanya kepada pemakalah satunya boleh. Jadi pemakalah boleh bertanya kepada pemakalah lainnya. Yang pertama kaitannya dengan makalah saya. Saya pernah dengar dari Ditanyakan kepada siapa itu? ini diskusi aja. Nanti jangan bisa tanggapi. Enggak, ditujukan kepada pemakalah dulu. Kalau masalah menanggapi, yang lain pasti semua boleh menanggapi. Kalau yang saya tanyakan mungkin ke makalah yang kedua tadi, kaitannya dengan yang hari ini juga banyak diperbincangkan tentang miladnya Rasulullah itu ya, atau tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ketika acara-acara maulid kemarin itu banyak, itu juga banyak diperbincangkan mengenai tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Sebenarnya kira-kira mendekati yang mana? Apakah tanggal 9 Rabiul Awalnya atau tanggal 12 Rabiul Awal? Kali Pak Buati pernah dengar tentang itu atau membacanya begitu, kira-kira lebih mendekat kemana itu? Oke. Yang bukan pemakalah, bertanya lagi, silakan menanya lagi. Ini S2 loh ya, bukan S1 loh ya. Kalau S1 saya ngoprak-oprak orang untuk bertanya. Kalau S2 itu sudah langsung lah, sudah otomatis lah. Masa saya harus nunjuk orang untuk bertanya?
Jadi siapkan, ya. Siapkan. Anda datang ke perkuliahan itu siapkan dengan gagasan, baik bertanya maupun memberi masukan atau mengoreksi gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Karena ini S2 loh, bukan S1 loh ya. S1 kok S2 kok dibuka diskusi seperti ini kan memprihatinkan ini. Apalagi prodi kita ini sudah unggul, nanti bisa menurun itu, Bro. Saudara harus ikut sama-sama mempertahankan, minimal mempertahankan, syukur, meningkatkan status akreditasi kita. Kalau sekarang ini unggul dengan nilai 360 sekian, kita harus meningkatkan, tetap unggul dengan nilai yang lebih tinggi gitu. Caranya ya termasuk aktif diskusi, itu aktif, tidak diam gitu. Saya tunjuk langsung harus bicara ya. Silakan Muflihatul Laila. Siap, Ustadz. Ya, silakan ya. Tadi yang pertanyaan Mas Eko pertama itu apa Mas membuktikan apa Mas tadi minta tolong di itu lagi. Punya Mas Eko pertanyaannya. Yang pertanyaan yang pertama. Saintifik ya. Sampaikan pakai mic saja Mas Eko biar semuanya dengar. Pertanyaan saya yang pertama tadi kan bagaimana kemudian kita itu memahami nubuah atau wahyu itu dengan pendekatan saintifik. Apakah bisa atau tidak? Rasional gitu ya, Mas. Apakah bisa atau tidak? Jika bisa, melalui cara yang bagaimana atau pendekatan yang bagaimana? Oh iya. Ini izin tadi kan sempat menyinggung tentang gimana kalau dipandang dengan rasional wahyu begitu ya Mas Eko ya. Nah misalnya saja itu kayak ijazul Quran begitu. Jadi kewahyuan Nabi Muhammad tentang Al-Quran itu kan memang tidak bisa dipungkiri akan kewahyuannya karena sampai sekarang pun tidak ada yang bisa membuat Al-Quran sampai pada waktu dulu zamannya Nabi Muhammad itu kan zamannya para punjaga-punjaga yang hebat-hebat dalam berbahasa Arab itu aja tidak bisa menyusun sama hal seperti Al-Quran begitu. Jadi itu kan juga salah satu bukti bahwa memang wahyu itu ya kadang tidak bisa dirasionalkan begitu. Gimana Mas Eko? Oke. Wahyu tidak bisa Salah dirasionalkan. satunya. Baik, kalau gitu kita berikan kepada para pemateri untuk menanggapi pertanyaan. Enggak ada suaranya ya? Mas Eko, Mas Fitra Hamdani tadi, dan juga Mbak Muflihatul Laila Sari. Silakan. Ini karena wahyu mungkin ke Pak Wandi dulu. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Dr. Samsul atas waktu yang diberikan.
Kami akan mencoba menyumbangkan pemahaman kami. Tentunya nanti bukan berarti ini jawaban, akan tetapi bisa lebih didiskusikan saja nanti kiranya ada jawaban yang kurang berkenan. Pertanyaan yang Mas Eko sampaikan tadi, bagaimana kita memahami nubuwah atau wahyu itu dengan pendekatan saintifik. Kalau itu bagaimana? Ini pendekatan saintifik ini kalau saya selaku pengajar, guru, ini pengertiannya itu macam-macam. Kalau Kemendikbud itu memberikan pengertian pendekatan saintifik dalam model pembelajaran itu dimulai dari pengumpulan data, pengamatan, eksperimen, menanyakan, menanya, mengolah, hingga mengkomunikasikannya dalam prinsip-prinsip keilmuan. Maka pemahaman kami tentang wahyu itu sendiri, bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan saintifik ini bisa atau tidak, ya tentunya seperti yang disampaikan oleh Mbak Mufli tadi, bahwa pengumpulan data sama seperti itu. Ya sejauh ini memang belum ditemukan bahwa akan adanya tulisan maupun karya apapun yang melebihi dari kebagusan atau keelokan dari dalam hal ini Al-Quran, atau kalau kitab yang lainnya saya karena terbatas pengetahuan saya, kami tahunya Al-Quran, itu kami sepakat dengan yang disampaikan Mbak Mufli Hatul Laila tadi. Bahkan saat ini ketika ada gonjang-ganjing kehidupan, MK yang hukum bisa dirubah dan lain semuanya bisa dirubah, semakin ada perubahan dalam hal tata kehidupan di dunia, itu semakin membuat kita semakin percaya bahwa Al-Quran itu ternyata adalah kitab satu-satunya yang memang benar-benar berdasarkan dari wahyu itu. Karena tidak akan mungkin mampu bisa dirubah. Dalam hal lain, tidak seperti produk-produk hukum positif, batas usia dan lain sebagainya dalam hal ini dan lain sebagainya lah. Walaupun orangnya sudah disumpah dan lain sebagainya, tapi selalu masih bisa selalu ada perubahan dan bisa diarahkan. Tapi Al-Quran tidak akan mungkin. Al-Quran itu menurut kami ketika dirubah, itu pasti akan ada dampak yang sangat merusak atau dampak yang sangat punya daya rusak yang tinggi. Kalau produk hukum manusia, buatan manusia itu oke lah, seumpama di dalam yang sekarang viral. Oke, batasan semuanya tuntutannya 40 diokekan. Tapi kita pernah menjabat atau saat sedang menjabat dinaikkan. Tentunya bisa pro dan kontra. Tapi kalau Al-Quran dirubah, itu semakin pasti punya daya rusak yang baik. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bisa kita lihat sebagai sumber benar-benar yang berdasarkan dari wahyu. Ini dari kita mengumpulkan dari ayat per ayat dari pengumpulan data itu tadi. Terus bagaimana kalau kita melakukan eksperimen atau kita melakukan uji coba? Saya kira semua yang hidup ini bahkan punya kewajiban untuk mengeksperimenkan dirinya, bahwa menjalankan ajaran yang bersumber dari wahyu ini pasti akan mendapatkan balasan seperti apa yang tertuang di dalam wahyu itu sendiri. Maka yang baik pasti akan mendapatkan hal yang baik, dan perbuatan yang dilarang ketika kita larang pasti akan juga mendatangkan kemudaratan pada kita yang melanggar itu. Saya kira sementara seperti itu yang bisa kami matur ke teman-teman semuanya. Mungkin bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Monggo. Ya, baik. Ini baru pertanyaan untuk Pak Suwandi ya. Yang Mas Fitrah belum ditanya. Silakan. Oh, Sambil nanti mendiskusikan. Jadi sekarang untuk Mas Fitrah dulu, nanti baru bisa silang ya, silang. kalau yang punya Mas Fitra tadi, apa perlu kami tanggapi sekalian? Ini, Ustadz. Iya, iya, sekali ditanggapi juga. Oh, oke. Untuk Mas Fitra tadi tentang maraknya Maulid Nabi, nggih, Maulid Nabi, nggih, nggih, Tat Fitra. Ya, Ustaz.
Kalau Maulid Nabi ini kami lebih cenderung kepada apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, bahwa dalam kita merayakan Maulid atau Maulud itulah, itu beliau menjelaskan secara dari arti bahasa itu sendiri. Dalam arti Maulid, kalau beliau menyampaikan adalah waktu kelahirannya, dan Maulud itu adalah bayi yang dilahirkannya. Jadi tidak ada kaitannya dengan perayaan tentang kita dengan apa gegap gempita dan lain sebagainya untuk menyambut itu, eh, tidak menjadi keharusan. Tapi ketika kita merayakan tentang atau kita mengingat tentang Maulid atau waktu kelahiran Nabi Muhammad, saya kira tidak menjadi ada permasalahan, dan kita menjadi apa? Kita pengertian Maulid bagi yang dilahirkan adalah kita mengenang Muhammad itu atau Nabi Muhammad, itu juga menjadi hal yang baik. Yang terpenting dari Maulid maupun Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah, kalau Ustadz Hidayat, adalah kita mampu menjalankan segala wahyu yang beliau sampaikan, risalah-risalah yang beliau sampaikan, sekaligus kita mengimani bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang terpenting. Tapi dalam konsep kita merayakannya, itu juga tidak ada keharusan, tapi keharusan untuk melakukan apa yang beliau sampaikan, yang beliau bawa, dan meyakini bahwa beliau adalah utusan dari Allah SWT, itu menjadi keniscayaan bagi setiap Muslim. Saya kira demikian dulu, Bapak dan Ustadz, bisa didiskusikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sekarang saya minta ada satu atau dua untuk ditanyakan ke Mas Fitra tentang konsep. Baik saya Ustadz Silakan. Komarudin Ya, silakan. mau menanyakan untuk Mas Fitra tentang konsep Tuhan ya. Bahasanya ada permasalahan-permasalahan yang timbul itu akibat mungkin perbedaan tentang konsep Tuhan. Mungkin nanti bisa diantaranya itu adanya konflik, kekerasan, dan diskriminasi yang berbasis agama atau keyakinan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Misalkan contohnya ya, contohnya kasus yang terjadi tentang penyerangan terhadap minoritas Muslim Rohingya yang di Myanmar, pembantian terhadap minoritas Kristen di Nigeria, pengoboman terhadap gereja-gereja di Sri Lanka, ataupun penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang berada di Perancis. Ataupun adanya tantangan dari paham-paham yang menolak atau meragukan akan keberadaan Tuhan sendiri, seperti ateis, agnostisme, dan lain sebagainya itu. Dan paham-paham ini juga dapat mempengaruhi pandangan hidup, moral, dan etika manusia, serta dapat menimbulkan krisis nihilisme atau hedonisme. Dan juga yang terakhir, adanya kesalahpahaman atau ketidaktahuan, kurangnya dialog antara umat beragama yang berbeda konsep Tuhan. Dan ini juga akan menyebabkan stereotip atau prasangka atau intoleransi. Nah, dari permasalahan yang timbul ini tentang perbedaan konsep Tuhan, yang mau saya tanyakan, bagaimana solusi-solusi yang dapat ditawarkan oleh Islam menurut panjenengan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas itu. Ya, baik. Silakan Mas Fitra menanggapi. Terima kasih Ustaz Komarudin terkait dengan bagaimana kita memberikan solusi beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi. Yang pertama adalah terkaitannya dengan di berbagai belahan dunia hari ini banyak sekali dan marak penistaan terhadap Islam, kemudian kasus-kasus tragedi yang ada di luaran sana yang selalu mengaitkan dengan agama, bahkan mungkin di sana umat Islam sebagai minoritas. Nah, di sini kita lihat tentu di negara tersebut
dengan mayoritas penduduknya mungkin non-Muslim, mereka belum bisa memberikan ruang pada umat Islam, kaum muslimin untuk menjalankan, kemudian melaksanakan apa yang diyakininya. Sehingga disinilah tadi kita membahas tentang pentingnya pandangan-pandangan Islam atau beberapa pendekatan-pendekatan lainnya yang dapat memberikan toleransi relasi antar beragama. Sehingga banyak sekali para pakar-pakar teologis yang juga menyampaikan begitu ya terkait dengan konsep ketuhanan agar bisa dipahami bahwasanya tadi sesungguhnya manusia ini seluruhnya itu paling tidak membutuhkan, mereka membutuhkan alur cara berpikir yang benar. Artinya kebutuhan akal itu manusia butuh. Dan akal itu tentu akan dibimbing, akan diberikan bimbingannya atau kita meminta bimbingannya kepada Tuhan yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan. Dan pada hakikatnya semua manusia tentunya kita yakin bersama bahwa mereka juga sudah terlahir dalam keadaan fitrah. Dan juga itu merupakan satu yang dibutuhkan oleh manusia, kefitrahan, keniscayaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka gunakan untuk saling menjaga antar sesamanya. Kemudian kaitannya dengan apa tadi, solusi-solusi yang bisa diberikan kepada apa yang disampaikan pertanyaan oleh Mas Komar tadi, diantaranya barangkali dari kami, menurut kami sendiri adalah penting untuk kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memberikan atau mentitahkan atau mewahyukan kepada Rasulullah SAW dalam ini Nabi Muhammad SAW bahwa seluruh manusia itu harus memiliki satu agama. Sehingga di situ kami jelaskan dalilnya, kami tegaskan dalilnya, Allah apabila menginginkan, sekiranya Allah itu menginginkan seluruh umat manusia ini menjadi satu, itu Allah bisa. Allah sungguh bisa. Tetapi demikianlah Allah memberikan satu keragamannya. Di antaranya tentu kita dapat ambil faedahnya di dalam Quran surat Al-Hujurat barangkali, agar manusia itu saling mengenal satu sama lainnya, antara ras yang satu dengan yang, antara suku yang satu dengan. Dan ini ada di dalam konsep Islam atau di dalam pandangan Islam. Tentunya tujuannya apa? Menjaga, lagi menjaga daripada kebersamaan, kemudian nilai-nilai humanisme yang selalu bisa terjaga walaupun di tempat kita tinggal itu kita mungkin barangkali berbeda secara agama, tetapi masih bisa menjalankan satu sama lain. Nah, disinilah konsep Islam mengajarkan, menawarkan kepada bukan hanya kepada umat Islam sendiri, tetapi kepada seluruh manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu keniscayaan perbedaan agama. Ingat, sekali lagi ditegaskan tidak ada paksaan dalam agama. Dan mungkin hal ini yang menjadi bersih tegangnya sampai hari ini, di mana umat Islam yang menjadi minoritas di belahan dunia sana itu selalu
mendapatkan perlakuan yang tidak adil, selalu mendapatkan tindakan-tindakan yang menurut kita sangat tidak manusiawi lah, seperti dicontohkan kasus Rohingya ataupun di Gaza dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah contoh ya, di mana masih banyak sebenarnya di luaran sana belum memahami tentang bagaimana konsep daripada kehidupan yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Dan mungkin dengan tadi ya saya sampaikan ada beberapa teolog-teolog yang tadi menggambarkan tentang konsep ketuhanan mereka. Oh ternyata kalau kita lihat apa yang disampaikan sama Mas Eko tentang teori hermeneutika, kalau para teolog itu mungkin masih hidup, karena teori hermeneutika ini adalah konteksnya tekstual, karena belum tentu mereka yang menyampaikan tentang konsep ketuhanan itu bisa mempertahankan. Karena ini tafsiran-tafsiran tentang ketuhanan itu biasanya menurut apa yang mereka ya, berdasarkan keyakinan mereka sendiri saja. Dan di belakang itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, ada keuntungan-keuntungan sendiri yang ingin mereka raih. Contohnya seperti tadi ingin menjadikan apa, gereja itu sebagai tempat yang dikultuskan, sucikan, sehingga tidak boleh manusia itu belajar ke tempat lain, harus ke gereja. Tapi ada juga teolog-teolog itu yang juga tidak mau dengan gereja. Maunya konsep Tuhannya dia itu ya udah Tuhan yang Maha menciptakan, tetapi secara kodrat itu manusia yang berhak menentukan. Nah ini dari beberapa teolog-teolog yang menyampaikan. Tetapi sekali lagi kita berpegang kepada Islamic view, pandangan Islam, bahwasanya konsep ketuhanan yang paling hakiki, monoteisme yang paling hakiki itu adalah hanya hadir pada agama Islam. Baik, saya kira demikian jawaban singkat. Bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya, terima kasih pada Mas Fitrah Hamdani tentang konsep ketuhanan yang belum banyak tentang toleransinya yang bisa dikembangkan dalam diskusi tertulis. Sekarang kita lanjutkan ke makalah ketiga ya. Jadi kita selesai maghrib saja ya, malam nggak usah masuk lagi. Pak Samsul, Ya. yang tidak presentasi apakah diperkenankan untuk menambahkan jawaban? Boleh nanti jawabannya kalau ada waktu di Zoom ini, kalau enggak nanti secara tertulis. Jawabannya nanti secara tertulis. Jadi diskusinya tidak berhenti di Zoom ini saja. Diskusinya dilanjutkan di tertulis ya. Nanti slot untuk diskusi di Spada saya ini Spadanya masih perlu dibenahi. Sekaligus juga jadwal lengkap untuk pembagian kajian tematiknya kita share di Spada dan juga di grup yang kemarin baru sempat ditampilkan di layar. Baik, sekarang dipersilahkan ya mungkin 10 menit presentasinya. 10 menit lebih dikit bang, apa 13 menit. Mas Komar. Ya Ustaz. Silakan. Pak Suwandi share screen-nya bisa ditutup biar dipakai oleh Mas Komar. Nanti maghribnya ya mungkin melonjak 5-10 menit enggak apa-apa. Terus kita tutup dan
teman-teman langsung menuju tempat sholat. Biasanya kan kalau habis azan ke qomat itu masih agak ya sekitar 15 menit, kadang-kadang sampai 20 menit. Baik, silakan. Kita bisa ini, Tat. Udah bisa, harusnya udah bisa share screen. Udah Oh, yes. sudah diizinkan semua, Pak. Sampun. Ya, sudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Pak Dr. Syamsul Hidayat, Magister Agama, selaku dosen pengampu, dan teman-teman semua. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep agama. Konsep agama dan mana Islam. Islam sebagai satu-satunya agama yang benar dan final, Islam sebagai agama peradaban. Baik, pembahasannya yang pertama nanti akan masuk apa maksud Islam sebagai agama wahyu, bagaimana ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu, apakah saja fungsi Islam sebagai agama, yang keempat apa sajakah fungsi Islam sebagai peradaban, yang kelima adakah hubungan antara Islam dan peradaban, yang keenam bagaimana corak masyarakat madani berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Latar belakang. Bahwasanya agama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Agama memberikan arah, nilai, dan norma bagi manusia untuk berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan diri sendiri. Agama juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi manusia untuk berkembang dan berbagi bidang ilmu, seni budaya, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam keragaman dan pluralisme agama tersebut, Islam memiliki posisi yang unik dan istimewa. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk seluruh umat Islam. Islam mengklaim dirinya sebagai satu-satunya agama wahyu yang benar dan final yang menggantikan dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Islam juga merupakan agama peradaban yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, namun juga hubungan manusia dengan manusia, alam, dan diri sendiri. Baik, masuk ke dalam pembahasan. Islam sebagai agama wahyu. Bahasanya agama dari segi sumbernya. Pak Umar, apa slide-nya tidak jalan Oh, di tempat saya tidak jalan. ini, sampun. Ye, sampun. Baik. Langsung ya, ke pembahasan. Islam sebagai agama wahyu. Agama dari segi sumbernya bisa dikelompokkan menjadi agama budaya dan agama samawi. Agama budaya adalah agama yang bersumber dari akal atau pemikiran manusia, sedangkan agama samawi sering disebut juga sebagai agama langit, agama properti, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Ciri-ciri Islam sebagai agama wahyu. Yang pertama, berkembang secara revolusi diwahyukan Tuhan. Nama-nama agama lain muncul setelah pembawa ajarannya meninggal. Namun, nama Islam ada sejak awal, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah sendiri memberikan nama agama Islam yang berarti sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini merupakan salah satu keistimewaan Islam dan sekaligus tanda bahwa itu adalah satu-satunya agama wahyu yang diridai Allah SWT untuk umatnya. Bagaimana Islam berkembang secara revolusioner dapat dilihat dari cara Nabi dan Rasul menyampaikan ajarannya. Islam adalah agama yang dianut oleh semua Nabi dan Rasul serta orang-orang yang mengikuti mereka. Yang kedua,
disampaikan melalui utusan Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas bahwa agama Islam adalah agama yang didasarkan pada wahyu samawi yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ajaran ketuhanannya monoteisme mutlak atau tauhid. Islam mengajarkan umatnya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam lafaz syahadat, salah satu rukun Islam. Yang keempat, memiliki kitab suci berupa wahyu yang bersih dari campur tangan manusia. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat An-Najm ayat 3 sampai ayat 4 yang artinya tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa kitab suci Al-Quran diturunkan tanpa intervensi manusia, termasuk nabi yang menerimanya sendiri. Dengan demikian, wahyu kitab suci ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ajaran prinsipnya tetap ajaran tauhid dari waktu ke waktu. Semua ajaran Islam adalah hasil dari tauhid, seperti masalah ibadah yang merupakan pelaksanaan ketauhidan. Orang yang mengatakan bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta harus beribadah hanya kepada Allah SWT. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya, Islam sebagai peradaban. Pengertian Islam sebagai peradaban dan Islam adalah satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Sejak hadirnya, Islam telah membawa konsep dan tujuan peradaban yang kuat. Dasarkan pada din agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, peradaban Islam disebut tamadun atau madaniyah. Sebagai peradaban rahmatan lil alamin, kata rahmatan lil alamin berasal dari kombinasi kata rahmatan, li, dan al-alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa itu adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan kepada semua makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Istilah rahmatan lil alamin telah diubah menjadi Islam yang lembut dan damai. Namun sebagai perabatan rahmatan lil alamin, Islam dikenal karena toleransinya terhadap ajaran dan risalahnya yang universal tentang semua bentuk atau jenis manusia. Selanjutnya, fungsi Islam sebagai peradaban. Pertama, terjadi perubahan pandangan hidup dan keyakinan. Anaklah al-tas awwidiyah al-i'tiqadiyah. Ini adalah perubahan paling mendasar yang mempengaruhi seluruh aspek masyarakat. Di mana kepercayaan yang bersifat musyrik berubah menjadi monoteis, dari menyembah manusia menjadi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mengabdi kepada benda mati, patung dan berhala menjadi menyembah Allah yang tak terlihat dan tak terjangkau. Yang kedua, transmisi pengetahuan. Ini yang disebut dengan tahawul ma'rifi atau perubahan ilmiah. Masuk ke dalam akal untuk menyelami dengan selam yang membuatnya dapat berinteraksi dengan alam, dunia, dan eksistensi. Yang ketiga, transmisi metodologis. Satu transmisi penting yang tak bisa dipisahkan dengan dua transmisi sebelumnya. Dipercaya secara umum bahwa metode, manhaj, berperan penting dalam gerakan pemikiran manusia. Peradaban secara keseluruhan karena tanpa metode, tujuan apapun sulit untuk dicapai, meskipun usaha sudah besar dikerahkan. Dan selanjutnya, pembahasan tentang Islam sebagai agama. Pengertian Islam sebagai agama sendiri, bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Islam membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup, semua tumbuhan, hewan, jin, terutama sesama manusia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Anbiya ayat 107,
Selain itu, agama Islam melarang seseorang untuk memperlakukan makhluk Tuhan dengan kasar. Lihatlah sabda Rasulullah SAW sebagaimana eh, yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Hakim, siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Selanjutnya, fungsi Islam sebagai agama. Islam, yang pertama, Islam berfungsi sebagai tuntunan bagi manusia agar memiliki akhlak al-karimah. Yang kedua, Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, Islam mengandung ajaran-ajaran yang moderat, seimbang, dan lurus, atau al-din al-qayyim. Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Yang yang keempat, Islam berfungsi sebagai pemersatu umat yang berbeda-beda, baik dari segi keagamaan, suku, dan adat istiadat, karena Islam mengajarkan bagaimana berperilaku dan bersikap secara baik terhadap orang yang berbeda-beda itu. Selanjutnya, Islam sebagai peradaban. Islam dan peradaban adalah satu sama lain. Konsep dan tujuan Islam telah dibawa ke dunia sejak ia muncul. Berawal dari din, agama yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, peradaban Islam muncul di Indonesia tanpa peperangan. Masyarakat yang memiliki kepercayaan Hindu yang kuat menerima Islam dan menerimanya. Namun secara keseluruhan, karena konsep Islam mudah masuk ke dalam pandangan hidup masyarakat Nusantara pada saat itu, ini menunjukkan bahwa penyebaran Islam tidak terjadi hanya karena pedang. Islam menyebar, menguasai, dan mengislamkan masyarakat di mana-mana. Yang pertama, konsepsi Islam sebagai peradaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua definisi peradaban. Yang pertama, kemajuan. Ini berkaitan dengan sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan atau bangsa. Menurut Ibnu Khaldun, berkembangnya bidang ilmu seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, dan sebagainya. Bahkan kemajuan peradaban berkolerasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan adalah inti dari teori Ibnu Khaldun tentang peradaban. Namun, ilmu pengetahuan tidak dapat bertahan tanpa komunitas yang aktif berpartisipasi dalam pengembangannya. Karena itu, suatu umron atau peradaban harus dimulai dari suatu komunitas kecil. Umron besar akan lahir setelah komunitas itu berkembang. Yang kedua, tradisi intelektual Islam. Bagaimana pandangan alam Islam tumbuh dan berkembang dalam pikiran seseorang serta menjadi pendorong perubahan sosial di kalangan umat Islam adalah suatu proses yang memakan waktu. Secara historis, tradisi intelektual dalam Islam dimulai dengan pemahaman tafakur terhadap Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Proses ini berlangsung secara berurutan selama periode awal di Mekah, kemudian Mekah akhir, dan selanjutnya di Madinah. Semua tahapan ini menandai lahirnya pandangan Islam. Yang terakhir, corak masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam atau masyarakat madani. Pada dasarnya, masyarakat madani adalah suatu komunitas yang berbudaya dalam upaya membangun, menjalani, dan memberikan makna pada kehidupan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas sosial. Istilah masyarakat madani juga dikenal dengan beragam padanan kata seperti civil society yang berarti masyarakat beradab, masyarakat sipil, masyarakat warga, dan masyarakat kewarganegaraan. Dan dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani ini disebut al-mujtama al-madani, yang mengartikan sebagai masyarakat beradab atau berbudaya. Selanjutnya, untuk mendorong pembangunan masyarakat madani di Indonesia, perlu ada pendekatan khusus karena banyak tantangan dan hambatan yang ada. Mungkin ada 3 model yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses pemberdayaan menurut Raharjo. Yang pertama, mementingkan integrasi nasional dan politik, mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi, lebih memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang kuat untuk
menuju ke arah demokratisasi. Ini kesimpulan, Islam adalah salah satunya agama yang diturunkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Siapapun yang mencari agama lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Islam adalah agama yang sempurna karena Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam sehingga orang tidak memerlukan agama lain. Islam dikatakan cocok dan sesuai dengan setiap masa, tempat, kondisi, umat. Artinya berpegang teguh padanya tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Bahkan dengan Islam, umat akan menjadi baik, sejahtera, aman, dan sentosa. Namun perlu diingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa, tempat, dan kondisi umat, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang. Jika seseorang ingin memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, mereka harus memasuk Islam. Ya, demikian Pak dosen dan teman-teman semua pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Komar. Ya. Saya persilahkan. Di sini ada Jihan Salsa, Alaina, Tri Anggraini, Miranti, itu belum bicara. Ya. Bertanya, izin bertanya, Ustaz. Oh, silakan Mas Lutfi dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Ustadz dan teman-teman semua. Saya ingin bertanya kepada pemakalah materi. Ini pertanyaannya mungkin kontekstual nih. Next Terkait one. keresahan saya sendiri, khususnya dalam memandang bagaimana Islam itu ada di Indonesia. Ini saya pernah membaca, ini dari ulama dan tokoh pembaharu Islam dunia, itu Jamaluddin Al-Afghani, pernah mengatakan bahwa suatu ketika Jamaluddin Al-Afghani itu pergi ke Timur Tengah. Tetapi di sana itu Jamaluddin Al-Afghani melihat Muslim tetapi tidak melihat Islam. Sebaliknya ketika ke Barat, Jamaluddin Al-Afghani itu tidak melihat Muslim tetapi melihat Islam di sana. Nah, mungkin pertanyaannya yang ingin saya sampaikan adalah apakah hari ini Islam khususnya di Indonesia ya, itu yang dulu pernah mengalami pembaharuan pada abad ke-18, apakah hari ini kembali mengalami kemunduran? Kenapa? Kalau kita perhatikan bahwa Islam di Indonesia sendiri kan mayoritas. Bahkan ada survei mengatakan nomor 1 jumlahnya di dunia. Tetapi kalau melihat realitasnya, banyak sekali kejadian atau kasus-kasus yang justru menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya adalah kita Muslim terbesar, tetapi ternyata juga korupsinya terbesar juga di Indonesia itu, di dunia itu. Kemudian belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain yang itu disorot oleh dunia dan bahkan oleh umat Islam itu sendiri. Nah, mungkin itu pertanyaannya Mas Ustadz Komarudin, dan kira-kira bagaimana ya agar Islam itu menjadi pandangan hidup bagi masyarakat modern hari ini sehingga tidak ada lagi istilah di mata dunia bahwa Indonesia itu Islamnya terbesar tetapi kok kasus korupsinya juga besar gitu. Mungkin pertanyaan kontekstual dari saya semacam itu. Matur nuwun, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi pertanyaan dari Hamdani. Saya ingin dengar dari yang lainnya. Ada Nisma, ada Salsa, ada Tri Anggraini, ada Miranti, ini belum bicara. Ayo bicara, salah satu di antara 4 yang saya sebut tadi. Siapa yang Nisma, silakan. Ya, Nisma, silakan. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Islam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, agama para nabi sebelum Nabi Muhammad itu apa ya? Apa Islam juga? Atau nggak ada namanya? Soalnya kan juga menyuruh kepada umat manusia untuk menyembah Allah juga, Ustaz. Pertanyaan saja hanya itu. Terima kasih. Baik, Mas Eko, silakan Mas Eko.
Maghrib kita jam 5:33. Jadi masih ada sekitar 11 menit menuju maghrib. Saya dulu nggak sih? Silakan, Baik. siapa ini? Satu saja tentang tadi yang disampaikan. Konsep Islam sudah bagus tadi disampaikan, dan kaitannya dengan hari ini, Ustaz. Kenapa begitu banyak sekali yang jelas-jelas mereka sudah Muslim, keislamannya kuat, mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman, tapi selalu mendapatkan tempat yang berbeda di negara ini. Saya kasih contoh gitu, kayak contoh yang realnya itu ada di Indonesia ini ada beberapa ormas-ormas yang sudah kemudian hapus begitu. Sementara mereka juga banyak sekali memberikan kontribusi terhadap perubahan, terhadap kemajuan dan lain sebagainya di Indonesia ini. Nah, itu bagaimana? Kira-kira apa yang salah dengan konsep keislaman seperti ini menurut yang jenengan ketahui, atau nanti bisa diskusikan sama teman-teman. Itu saja. Ya, silakan dijawab oleh Mas Komar. Ya, Ustaz. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Lutfi, ya benar, dulu kan abad 18 itu apa ya, namanya abad reformasi ya mungkin, baruan Islam. Mas Lutfi, mohon maaf Mas Lutfi, tadi pertanyaan coba diulangi lagi, agak lupa tadi. Intinya Ustadz Komar ya Ya, pertanyaannya. ya. Eh, apakah hari ini bisa dikatakan Islam itu mengalami kemunduran lagi setelah abad 18 itu mengalami kemajuan pembaharuan yang luar biasa itu dengan munculnya berbagai tokoh baru di belahan dunia itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam itu menjadi hari ini pandangan hidup bagi masyarakat modern, karena tadi ya yang saya sampaikan Islam Indonesia itu terbesar bahkan di dunia. Tetapi kenapa juga korupsinya juga besar gitu ya. Padahal kan ini jadi ada apa ya, ada semacam semacam tidak kesesuaian dengan Islam. Apakah kemudian makna Islam ini tidak terinternalisasi dengan baik di masyarakat kita semacam itu? Ya, baik. Baik, saya akan menjawab dari yang pertama. Menurut pemahaman saya, bahwasanya era itu berputar, kalau menurut pemahaman saya itu 100 tahun sekali, ya. Jadi kejayaan itu berputar 100 tahun sekali. Nah, bahwasanya mungkin kadang Islam itu bisa dikatakan mundur atau Islam itu bisa dikatakan maju, itu tergantung tempatnya. Misalnya ketika di Indonesia, ketika pemimpinnya itu pada era-era mungkin yang bisa mengeluarkan Islam lebih kental atau lebih bisa bergelora lagi, lebih bisa maju dan damai, itu mungkin Islamnya nanti bisa lebih maju. Namun ketika para pemimpin itu lebih berkuasanya itu tidak pro akan Islam di tempat tersebut, maka sebagaimana yang tadi ketika saya bertanya kepada Mas Hamdani, nanti akan ada namanya pengucilan, yang minoritas pasti akan kalah gitu. Dan untuk agama Islam tentang apa tadi yang eh, implikasi ya, implikasi penerapan untuk yang sekarang ya. Tadi disampaikan oleh Mas Lutfi kenapa umat Islam di Indonesia itu banyak umat Islamnya, bahkan bisa dikatakan terbesar. Namun kenapa banyak yang korupsi? Itu yang salah bukan Islamnya, tapi yang salah itu adalah orangnya. Mungkin karena orang-orang ini mungkin bisa dikatakan ubud dunya, maka yang dicari
ketika beribadah ya ibadah, tapi ibadahnya itu tidak membawa pengaruh kepada dirinya, untuk dirinya itu bisa menjadi muslim yang kafah, muslim yang baik, muslim yang sejati. Maka dari itu, ketika kita itu mungkin ya dalam Al-Quran itu kan, ketika kita itu melaksanakan sholat bisa khusyuk, bisa dengan baik kita memahami setiap gerakan, kita memahami setiap bacaan kita yang sudah kita baca, dari kita takbiratul ihram sampai kita tahiyat, kita salam, itu kita mengetahui semuanya, maka insya Allah setiap muslim yang bisa melakukan seperti itu, insya Allah tidak ada kata korupsi mungkin di Indonesia. Nah, dan mungkin karena itu orang ya seperti tadi, karena yang diburu adalah dunia, ia menyampaikan tidak memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yang dipikirkan adalah untuk hari ini, untuk hidup di dunia, yang penting aku senang, aku waruk dan lain sebagainya, tidak mempedulikan nanti beban atau akibat yang ditanggungnya di hari kemudian. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Mas Lutfi. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman. Iya, baik. Ada tambahan dari teman-teman? Masih ada waktu beberapa menit. Ada? Ada, Pak. Siapa yang mau menambahkan? Silakan. Saya. Silakan Mas Iko. Terkait dengan pertanyaan ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Komarudin yang tadi diajukan oleh Pak Hamdani, ya. Pak Hamdani yang sebenarnya bisa kita rangkum, kita jadikan satu dalam satu jawaban. Yang pertama terkait dengan tadi di beberapa wilayah, di beberapa wilayah itu memang ada beberapa Islam yang menjadi mayoritas, dan ada beberapa Islam yang menjadi minoritas, kemudian dikucilkan atau kemudian Islam itu didiskriminasi gitu ya. Nah, saya ingin merefleksikan, memberikan otokritik kepada umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Nah, itu bagi saya otokritik untuk internal umat Islam itu sangat perlu. Jadi umat Islam itu tidak kemudian selalu dibesarkan hatinya dengan apa namanya, misalkan kuntum khairu umat dan seterusnya. Tapi kita juga harus melakukan otokritik terhadap umat Islam. Apakah kemudian di Indonesia yang mayoritas ini kita juga sudah menampilkan ya, memberikan perilaku terhadap minoritas. Itu kan menjadi satu bahan diskusi yang saya menarik sekali. Apakah di mayoritas ini kita juga sudah memberikan perlakuan terbaik terhadap minoritas yang ada di Indonesia? Nah, baru-baru ini saya juga turut mendukung ya, selama itu tidak bertentangan dalam nilai-nilai yang usul, yang prinsip dalam Islam. Baru-baru ini tema yang diangkat oleh Kementerian Agama itu saya rasa cukup menarik melalui putusan dari Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan konsep moderasi beragama yang asasnya itu diambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Bahwa penekanan pada ayat itu, telah kami jadikan kalian itu umat wasat.
umat pertengahan, ya, umat yang kalau bahasanya mungkin moderat. Meskipun nanti tidak semua sepakat antara wasatiyah dan moderat, ada perbedaan-perbedaan secara konsep barangkali. Tapi kata kuncinya adalah umat wasat, umat yang pertengahan, yang moderat. Ya, artinya yang ditunjuk itu adalah umatnya, ya, umatnya yang moderat, bukan agamanya, karena agamanya sudah moderat, tapi umatnya ini ya belum tentu kemudian moderat, kemudian bisa memposisikan diri pada pertengahan, ya, tidak terlalu condong ke satu sisi, tidak terlalu condong ke kanan dan condong ke kiri. Maka saya memberikan tawaran ide bahwa kita perlu merefleksikan apakah kemudian di negara Indonesia ini yang plural, baik itu dengan etnis, budaya, suku, dan agama, kita sudah bisa memposisikan minoritas ini dengan posisi-posisi yang baik. Bahkan Nabi itu kan luar biasa, memposisikan umat, ya, yang hidup di Madinah melalui piagam Madinah itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Jadi kita perlu merefleksikan apakah kita ini sudah berlaku dengan sesuai dengan Al-Quran tadi, ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan yang kedua, bahwa agama itu, ya, saya berpandangan agama itu harus berdasarkan, terutama dalam melaksanakan ibadah, beribadah itu berdasarkan pada pemaknaan atas ibadah itu. Jadi bukan hanya formalitas menjalankan perintah-perintah agama sesuai dengan gerakan-gerakannya, sesuai dengan tata caranya, bukan hanya itu, tapi lebih mendasar terhadap pemaknaan. Jadi beragama itu, ketika orang beragama, beribadah dengan baik, maka sesungguhnya mestinya agama itu melebur dalam kesehariannya. Sehingga cerminan-cerminannya apa? Yang kemudian akhlak karimah, yang memiliki adab yang baik. Itulah beragama. Maka mustahil saya rasa ketika orang beragama dengan baik, tadi disebutkan misalkan korupsi dan lain sebagainya, menyimpang dari nilai-nilai Islam. Karena agama ketika dimaknai kemudian bisa melebur dalam kehidupannya, maka insya Allah itu akan menimbulkan suatu kualitas dalam kehidupan, ya. Jadi beragama atas substansi dan esensi, bukan beragama kemudian atas dasar ego sektoral, yang kemudian ego-ego itu mungkin kita bisa saja menghalalkan ayat-ayat untuk berbuat buruk dari ego sektoral itu. Kalau bahasanya Pak Syafi'i Ma'arif itu memperkosa ayat-ayat Tuhan. Pak Syafi'i mengatakan memperkosa ayat-ayat Tuhan, menggunakan ayat Tuhan untuk kepentingan-kepentingan misalkan politis. Nah, maka itu bukan daripada nilai-nilai agama yang benar. Itu barangkali tambahan dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah masuk waktu maghrib. Saya kira diskusi masih sangat menarik untuk dilanjutkan, ya. Jadi ini apa namanya, share screen-nya Mas Komar tolong ditutup dulu, saya tak ini, ya. Menunjukkan tempat diskusi kita di Sepada, ya. Sebelum kita tutup. Jadi di Sepada ini sudah ada forum diskusinya, ya. Ini deskripsi mata kuliahnya. Pekan pertama itu pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu adalah apa namanya, sesi 1-2. Pekan kedua sesi 3-4. Pekan ketiga adalah sesi 5-6. Ini 2 dan 3 ini banyak diisi tentang laporan mini riset. Beberapa sudah masuk itunya. Tapi ada yang
masih kosong, tidak ada submit, tidak ada submission, sehingga tidak ada grade ya. Grade itu penilaiannya. Nah, pertemuan yang keempat hari ini kita sudah mendengarkan presentasi dari 3 dan kita sudah diskusi sebagian. Maka karena masih banyak hal yang untuk bisa dilanjutkan, maka diskusinya bisa dilanjutkan di sini ini. Ini adalah forum diskusi tema-tema pokok worldview yang isinya tentang konsep ketuhanan, yakni tauhid sebagai landasan worldview Islam, kemudian konsep ketuhanan agama-agama, kemudian konsep toleransi antar agama. Ini baru yang bagian pertama, belum yang kenabian dan konsep agama. Nanti kita tambahkan di mungkin wahyu dan agama bisa masuk di forum diskusi berikutnya. Nanti kalau jadi satu terlalu penuh atau gimana ya, atau kita tambahkan di sini saja nanti. Ya, itu ya. Jadi diskusi bisa dilanjut di forum diskusi tema-tema pokok ini ya. Nah, tema-tema pokok itu tentang ketuhanan, tentang konsep wahyu dan konsep din atau konsep agama ya. Gitu aja nanti kita perbaiki ini forum diskusinya. Ini ada tempat untuk submission dari pertanyaan atau masukan atau sanggahan koreksi. Gitu juga nanti ada submission untuk jawabannya oleh masing-masing pemegang. Nah, kemudian di sini sudah ada pembagian tema dan jadwal seminar kelas Islamic Worldview dan konsep Ethno-Islami MPAI kelas A. Kalau kita buka ini sudah, nah ini ya, yang kemarin tampil di layar ini sudah bisa dibuka di Spada. Ya. Yang bagian pertemuan terakhir tanggal 23. Nah ini tanggalnya nanti kita cek dulu ya. Saya kira bukan 23 Desember ya. Nanti agak maju ini. Setelah 25 November saya kira mungkin tanggal 2 atau 3 Desember mungkin itu yang benar ya. Dan kita selesai. Nah, pertemuan terakhir itu adalah dengan kelompok ya. Pemakalahnya kelompok. Kelompok 1 kelompoknya Mas Fitrah, Pak Suwandi dan Pak Komad. Kelompok 2 Eko Wicaksono, Lutfi dan Nabil Amru. Kelompok 3 kelompok putri semua ya. Saya kira itu. Ini tadi yang tidak masuk berarti siapa? Masuk semua ya? Fitrah masuk, Suwandi masuk. Nabil Amru, Pak. Oh ya, Nabil Amru yang nggak masuk itu nggak ada berita ya? Ya, yang nggak masuk hanya Nabil Amru. Nah, yang lainnya masuk, alhamdulillah. Ya. Baik, saya kira begitu. Kita cukupkan forum Zoom-nya ini. Dan diskusi masih bisa dilanjut di forum diskusi tertulis di Spada. Nanti saya pun kalau itu sudah ada yang memasukkan pertanyaan, pemakalah memberikan jawaban, mungkin saya juga ikut nimbrung untuk memberikan catatan diskusinya di situ, termasuk yang di Zoom ini mungkin saya tidak sempat bicara memadai ya, karena waktu yang terbatas. Saya kira demikian untuk pertemuan hari ini. Jadi sisa waktu yang kan waktu keseluruhan adalah sekitar 165 menit itu kalau dilaksanakan di kelas ya, klasikal luring. Nah, biasanya kalau dilaksanakan daring dengan perangkat Zoom itu dikurangi sekitar 20% atau 80% dari
waktu yang ada, ya. Karena perangkat menggunakan perangkat biasanya seperti itu. Tapi kalaupun kita menggunakan waktu penuh, ya sisanya kita gunakan secara tertulis. Baik, itu nanti saya pantau di Spada sudah bisa pada masuk dan diskusi atau tidak, monggo dicoba ya, digunakan sebaik-baiknya. Syukur nanti ujiannya berbasis pada juga. Saya kira demikian untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alamin. Jika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih diskusinya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, di pertemuan yang pekan ke-5 untuk kelompok berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Balik. Zoom-nya.